Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Eh, Kami dari kelompok 12 dalam mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Informatika angkatan 57 kelas INF A akan mempresentasikan tentang perancangan proyek kami, yaitu aplikasi Sehatiu. Selanjutnya, kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Lutfi Justisia, Project Manager, Rahma Fairus Rania sebagai database, Aulia Khairunisa sebagai UI Designer, dan Ibrahim Hanifa Muslim sebagai programmer. Nah, deskripsi aplikasi kami yaitu musibah yang terjadi di akhir tahun 2019 sampai saat ini masih belum mereda. Virus COVID-19 yang semula hanya terjadi di satu negara, yaitu Cina, mulai meluas ke seluruh dunia. Hal ini sempat menyebabkan fasilitas kesehatan mengalami kelangkaan karena banyaknya pasien yang dirawat. Oleh karena itu, aplikasi berbasis mobile bernama Sehat.U ini dibuat. Sehat.U merupakan aplikasi mobile dalam bidang kesehatan yang di dalamnya memuat berbagai fitur menarik yang tentunya akan mempermudah masyarakat dalam melakukan pengobatan. Fitur-fitur di dalamnya antara lain daftar berobat, cari kamar, panggil ambulans, konsultasi dengan dokter, jadwal olahraga, serta jadwal minum obat. Pengguna juga dapat melihat berita yang terkait dengan kesehatan. Selanjutnya, nah, ada 2 dari aplikasi kami yang dapat diambil yaitu tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan. Dibuatnya aplikasi ini adalah untuk mempermudah pengguna, khususnya yang akan atau sedang dalam masa pengobatan. Pengguna dapat dengan mudah memeriksa kesehatannya, menjaga kesehatannya, dan tetap waspada dengan varian baru dari COVID-19 yang bisa jadi menyerang kita kapan saja. Dan yang kedua adalah manfaatnya. Manfaatnya adalah dengan adanya fitur-fitur yang dapat memudahkan pengguna, mereka dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Misalnya jika pasien ingin berobat, maka mereka dapat langsung mendaftar via aplikasi dan dapat langsung berobat tanpa harus mengantri panjang, serta kemudahan lainnya yang masih dalam ruang lingkup kesehatan seperti pembayaran. Selanjutnya, nah, sasaran pengguna dari aplikasi kami yaitu pasien dan masyarakat umum tentunya. Selanjutnya, di sini kita telah membuat penjadwalan yang telah kami sepakati bersama. Bisa dilihat yang pertama ada fase analisis berdurasi 8 hari dimulai dari tanggal 1 November 1 Oktober 1 1 September, maaf. Selanjutnya ada fase yang kedua yaitu fase desain berdurasi 25 hari dari tanggal 11 September. Lalu ada fase ketiga yaitu fase implementasi berdurasi 34 hari dimulai dari 15 Oktober. Selanjutnya ada fase maintenance yang berdurasi 8 hari dimulai dari tanggal 1 Desember. Selanjutnya, nah, kami telah membuat list kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Dari kebutuhan fungsional, yaitu nomor 1 ada pengguna dokter, aktor dokter, dan fiturnya ada sign in, sign up, memberikan konsultasi via chat, melihat jadwal praktek, mengubah jadwal praktek, melihat profil pasien, mengubah data profil, dan menambah data pasien. Lalu yang kedua ada admin rumah sakit dengan tugas-tugas yang hampir sama dengan dokter, tetapi berkaitan dengan data pasien serta jadwal dokter. Lalu ada admin e-money dengan tugas yang seperti mengatur diskon dan memberikan voucher serta riwayat transaksi. Pokoknya mengatur pembayaran.
Lalu yang terakhir ada pasien. Pasien dengan tugas yang paling banyak yaitu mengatur jadwal olahraga, melihat jadwal dokter, melihat informasi rumah sakit, melihat jadwal minum obat, melihat kamar rumah sakit yang masih tersedia, memesan nomor antrian berobat, panggil ambulans, membayar biaya pengobatan, memilih metode pembayaran, melihat data dokter dan membuat jadwal konsultasi, serta melakukan konsultasi dan mengubah data profilnya sendiri. Lalu yang kedua ada kebutuhan non fungsional, yaitu usability, portability, reliability, dan supportability. Di sini ada deskripsinya masing-masing, bisa dibaca seperti usability, tersedia informasi tata cara penggunaan fitur-fitur yang terdapat di aplikasi, lalu portability dengan spek minimal RAM 2 GB, serta Android versi 5 ke atas, reliability yaitu pengguna wajib login, dan supportability aplikasi memiliki tampilan yang sederhana dan menarik. Selanjutnya, nah di sini ada list kebutuhan. List kebutuhan dari masing-masing aktor. Yang pertama, sang pemegang akun pasti mempunyai email sendiri yang berisi email atau bisa juga nomor telepon. Yang kedua, admin in money. Seperti pemegang akun, admin in money juga pasti mempunyai ID yang membeda-bedakan antar admin yang lainnya. Lalu admin rumah sakit, di sini ada tambahan jabatan serta staf bagian. Selanjutnya, lalu yang keempat ada aktor dokter yang berisi ID dokter, dan tambahannya di sini ada spesialis dokter, beda-beda spesialisnya. Lalu ada aktor pasien yang mempunyai tambahan riwayat penyakit untuk keperluan medis. Selanjutnya, yang keenam ada cari kamar, fitur cari kamar. Di sini ada nomor kamar, jenis kamar, kamar tersedia, dan kelompok kamar. Lalu selanjutnya ada ambulans. Nah, ambulans sendiri ada ID ambulans dan ambulans tersedia, serta tim medis dan ketua tim yang melakukan penjemputan. Lalu yang terakhir ada konsultasi. Di sini ada kode konsultasi beserta tanggal konsultasi. Kode itu berisi kode konsultasi yang membeda-bedakan antara konsultasi yang lainnya. Selanjutnya, nah yang terakhir ada rumah sakit. Rumah sakit ini ada ID RS, nama RS, jumlah staff, jumlah kamar, dan alamat rumah sakit sendiri. Selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya, Aulia Kaurunisa. Baiklah, terima kasih kepada Boim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Pertama, di sini terdapat ada 4 aktor, yaitu pasien, dokter, admin rumah sakit, dan admin imani. Nah, setiap aktor ini memiliki aktivitas-aktivitasnya yang tersendiri. Next. Selanjutnya ada kelas diagram. Masing-masing aktor harus login untuk masuk ke sistem, dan setiap kelas akan extend ke setiap per aktor. Selanjutnya ada activity diagram untuk di riwayat transaksi. Untuk pertama, pasien akan menekan start, lalu menuju ke menu riwayat. Selanjutnya akan muncul alert sudah pernah transaksi. Apabila iya, akan menampilkan riwayat transaksi. Apabila belum, akan menampilkan pesan data masih kosong. Selanjutnya, pembayaran. Pasien akan menekan tombol start, lalu klik menu bayar, lalu sistem akan menampilkan pilihan metode pembayaran. Lalu pasien akan memilih metode pembayaran, sistem akan menampilkan kode pembayaran, dan pasien akan mengkonfirmasi pembayaran, dan sistem akan melakukan penyesuaian saldo. Apabila saldonya cukup, akan menampilkan pesan pembayaran berhasil, dan apabila tidak, akan menampilkan saldo tidak cukup. Lakukan pembayaran manual. Selanjutnya,
Selanjutnya ada konsultasi via chat dengan pasien. Pertama, dokter akan mulai start, lalu dokter akan mengklik tombol chat, sistem akan menampilkan chat masuk, lalu dokter akan menjawab konsultasi sesuai profil pasien, dan sistem akan mengirim jawaban kepada pasien. Selanjutnya ada mengatur jadwal olahraga. Pasien akan memulai dan klik fitur jadwal olahraga. Sistem akan menampilkan halaman jadwal olahraga dan pasien akan melihat jadwal yang tersedia. Selanjutnya, pasien akan mengatur jenis olahraga dan waktunya. Apabila jadwalnya penuh, akan menyimpan apabila jadwalnya sudah penuh, akan menyimpan data. Selanjutnya, melihat data dokter, pasien akan mengklik start dan mengklik fitur cari dokter. Sistem akan menampilkan pilihan dokter rumah sakit dan spesialis, dan pasien akan mengklik dokter yang ingin diketahui identitasnya. Apabila pasien ingin mengetahui jadwal dokter lain, sistem akan menyarankan dokter lain, dan apabila tidak ingin melihat jadwal dokter lain, akan menampilkan informasi dokter tersebut. Next. Selanjutnya ada mengubah data pasien. Dokter akan memulai dan klik data pasien. Sistem akan menampilkan halaman data pasien. Selanjutnya dokter akan mencari kata kunci data pasien yang ingin diubah, lalu mengubah data tersebut dan menyimpannya. Sistem akan menyimpan data yang telah diubah oleh dokter. Selanjutnya ada menghapus data pasien. Admin akan memulainya dan mengklik data pasien. Sistem akan menampilkan halaman data pasien. Selanjutnya, admin akan memasukkan kata kunci. Apabila kata kunci tersebut ditemukan, sistem akan mencari data pasien sesuai kata kunci. Apabila tidak ditemukan, akan disuruh memasukkan kata kunci ulang. Apabila ditemukan, akan menampilkan data pasien, lalu menghapus data pasien. Sistem selanjutnya akan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Next. Selanjutnya ada menambah data pasien. Admin akan memulai dan klik data pasien. Sistem akan menampilkan halaman depan pasien. Admin akan mengklik tambah data, lalu mengisi biodata lengkap pasien, lalu mengklik save. Apabila data sudah ada, sistem akan menampilkan pesan data sudah ada. Apabila belum, akan menampilkan pesan data berhasil disimpan. Selanjutnya, melihat data pasien, admin akan memulai dan klik data pasien. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman data pasien. Next. Selanjutnya ada mengubah data jadwal dokter. Pertama, admin akan memulai dan klik tombol opsi jadwal praktik. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman jadwal dokter. Lalu admin akan melihat jadwal dokter. Selanjutnya, sistem akan menampilkan jadwal dokter tersebut selama 1 bulan. Selanjutnya, admin akan mengubah jadwal dan data akan disimpan oleh sistem. Next. Selanjutnya ada melihat kamar rumah sakit yang tersedia. Pasien akan memulai dan menyalakan GPS, lalu mengklik fitur cari kamar. Sistem akan menampilkan pilihan rumah sakit yang terdekat. Lalu pasien akan memilih rumah sakit dan akan menampilkan jumlah kamar yang tersedia. Apabila kamar penuh, sistem akan menampilkan rekomendasi rumah sakit lain. Apabila masih terdapat kamar yang kosong, pasien bisa memesan kamar yang tersedia dan sistem akan menampilkan informasi pemesanan. Selanjutnya ada memesan nomor antrian. Pasien akan memulai dan mengklik fitur daftar berobat. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pilihan rumah sakit terdekat. Selanjutnya, pasien akan memilih daerah, lalu sistem akan menampilkan pilihan rumah sakit daerah pilihan. Pasien akan memilih rumah sakit, lalu mengisi biodata lengkap,
lalu submit, dan sistem akan menampilkan informasi antrian. Next. Selanjutnya ada melihat jadwal minum obat. Pasien akan memulai, lalu mengklik fitur jadwal minum obat. Apabila jaringannya aman, akan menampilkan halaman jadwal minum obat dan melihat jadwal yang tersedia. Apabila jaringannya tidak aman, akan menampilkan pesan, cek lagi jaringan Anda. Selanjutnya ada panggilan ambulans. Pasien pertama akan memulai, lalu mengklik fitur panggil ambulan. Lalu sistem akan mengecek ketersediaan ambulan. Apabila tidak tersedia, akan menampilkan notifikasi ambulan tidak tersedia, dan apabila tersedia, akan menampilkan track dan posisi ambulan terkini, lalu menampilkan notifikasi ambulan yang telah sampai di lokasi. Lalu mengklik tombol konfirmasi kedatangan ambulans, lalu menampilkan pesan terima kasih telah menggunakan layanan ini, lalu menampilkan menu beranda. Next. Selanjutnya ada sign in. Pasien akan memulai dan mengklik tombol sign in. Lalu sistem akan menampilkan halaman sign in, lalu pasien akan memasukkan username, email, nomor HP, dan password. Lalu pasien menekan tombol login. Lalu sistem akan melakukan pengecekan di database. Apabila data sesuai, akan menampilkan page beranda. Apabila tidak, tampilan pesan akan memunculkan tampilan pesan data tidak valid. Selanjutnya ada sign up. Pasien akan memulai dan mengklik tombol sign up. Sistem akan menampilkan halaman sign up. Lalu pasien akan mengisi nama lengkap, username, email, nomor HP, dan password. Lalu pasien akan mengklik tombol daftar dan sistem akan melakukan pengecekan. Apabila sudah terdaftar, pasien akan disuruh mengisi ulang lagi data-data tersebut, dan apabila tidak akan memunculkan akun telah terdaftar, silakan login. Apabila ya, akan memunculkan page sign in. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rama. Kepada Rama dipersilakan. Baik, terima kasih Aulia telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya yaitu use case memberikan voucher. Di sini gambaran sistemnya adalah ketika admin e-money mengklik tombol beri voucher, dan sistem akan menampilkan kolom pasien yang memenuhi ketentuan. Lalu admin e-money akan mencari pasien tersebut dan voucher akan diberikan. Lalu selanjutnya untuk mengatur diskon, gambaran sistemnya yaitu admin e-money mengklik tombol alur diskon, lalu sistem akan menampilkan kolom untuk mengatur diskon, lalu admin e-money akan mengatur diskon, dan sistem akan menampilkan diskon yang telah diatur. Oke, next. Selanjutnya ada use case melihat jadwal dokter. Ini pasien ketika mengklik konsultasi dengan dokter, maka sistem akan menampilkan informasi jadwal dokter. Dan pasien akan melihat jadwal dokter dan memilih dokter yang diinginkan. Lalu jika jadwal dokter penuh, maka akan disarankan dokter lain. Jika jadwal dokter tidak penuh, maka hubungkan pasien dengan dokter tersebut. Lalu pasien akan melakukan konsultasi dengan dokter. Ya, selanjutnya. Ini merupakan desain UI dari aplikasinya. Yang pertama, ketika kita membuka aplikasi, maka tentunya kita akan dihadapkan dengan layar untuk login. Dan di sini ada login dan sign up untuk pengguna baru yang baru menginstal aplikasi ini. Oke, next. Nah, ketika kita sudah login, sudah memasukkan username dan password, maka halaman utama yang kita lihat adalah halaman home screen atau beranda. Dan misalkan kita ingin melihat fitur Peduli Lindungi, maka di sini kita akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini untuk memasukkan nick
dan identitas dari diri kita. Dan ketika kita ingin melihat berita tentang COVID terbaru hari ini, maka kita bisa mengklik fitur berita COVID hari ini. Lalu akan ditampilkan statistik COVID saat ini yang terjadi di Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, ketika kita ingin berobat, maka kita dapat mengklik fitur daftar berobat. Di sini kita akan memasukkan identitas kita dan akan memilih tanggal untuk berobatnya dan kita submit, maka akan memunculkan, nomor antrian ketika kita nanti datang ke rumah sakit, maka bisa langsung melakukan konsultasi dengan dokter yang dipilih. Oke, next. Nah, selain itu kita juga dapat, menggunakan fitur cari kamar. Di sini, menggunakan, rumah sakit terdekat di daerah kita. Kita pilih, domisilinya, lalu kita pilih rumah sakitnya, dan di sini kita bisa memesan, eee, kamarnya ya, dan informasi pemesanan akan ditampilkan di layar setelah kita, selesai memesan kamar tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, selain pesan kamar, kita juga dapat, menggunakan fasilitas sewa ambulan ya. Ambulans ini, akan ditampilkan, di rumah sakit yang terdekat dengan daerah kita. Dan di sini, eee, ketika ambulans ini akan datang ke lokasi kita, maka akan ada notifikasi dan kita akan memberikan konfirmasi kepada sistemnya nanti, ketika ambulans sudah datang ke lokasi kita. Oke, next. Nah, selain itu kita juga dapat, melakukan konsultasi dengan dokter. Kita dapat memilih dokter mana yang kita inginkan dan melihat, detail jadwal dari mereka, apakah sibuk atau tidak. Jika sibuk, maka akan ditampilkan saran atau rekomendasi dokter lain. Jika tidak sibuk, maka kita dapat langsung berkonsultasi dengan beliau untuk, konsultasi penyakit dan, segala hal gitu ya yang terkait dengan kesehatan gitu. Oke, selanjutnya. Nah, selain konsultasi, kita juga dapat, melihat jadwal minum obat dan jadwal olahraga. Dan di sini, fungsinya adalah agar kita semua yang dalam masa penyembuhan gitu ya, dapat dengan optimal sembuhnya. Dengan olahraga dan minum obat, kita akan sembuh lebih cepat dibandingkan dengan tidak. Kadang kan pasien akan lupa gitu ya untuk olahraga dan minum obat, sehingga dengan aplikasi ini pasien akan diberitahu ya untuk, jadwal minum obat dan jadwal olahraganya. Oke, next. Nah, untuk pembayaran, dapat dilakukan lewat, berbagai macam metode pembayaran ya, seperti maaf, maksudnya seperti Dana, GoPay, ShopeePay, OVO, dan lainnya, seperti Bank BCA, Bank BRI, dan lain-lain. Dan di sini kita akan memasukkan PIN, dari e-banking kita. Oke, next. Nah, di sini akan terdapat promo ya untuk pasien yang akan konsultasi dengan dokternya. Lalu di sini ada riwayat, dengan dokter siapa saja, sudah berkonsultasi, dan di sini kita dapat melihat profil diri kita. Di sini ada identitas dan ada keterangan kesehatan diri kita. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfi Yustisia. Dipersilakan. Oke, baik. Siap. Baik, terima kasih Saudari Rahma Fairuz Rania yang telah mempresentasikan bagiannya. Mungkin saya mohon izin pada Bapak Ibu sekalian dan kakak-kakak Asdos untuk menjelaskan bagian saya, yaitu yang pertama mengenai UI aplikasi di admin sendiri. Di sini ada fitur login ya teman-teman, gunanya untuk kita masuk ke dalam aplikasi, kita harus menggunakan username dan password kita dan kita harus menekan tombol login. Selanjutnya ada dashboard ya teman-teman. Di sini di dalam tampilan UI aplikasi adminnya itu di sini terdapat dashboard yang bisa terdapat beberapa menu atau semua menu
yang bisa dilakukan oleh admin. Nah, selanjutnya di sini admin juga bisa melihat data pasien. Selanjutnya data dokter juga bisa dilihat oleh admin. Selanjutnya ada jadwal konsultasi. Nah, di sini pasien yang sudah menjadwalkan dengan dokter, di situ admin aplikasi juga dapat melihat jadwalnya untuk mengatur agar sesuai dengan jadwal. Selanjutnya ada promo. Nah, di sini biasanya akan diatur oleh admin e-commerce, yaitu terlihat ya teman-teman di bulan Desember dan di bulan November terdapat promo-promo khusus yang memang ini tujuannya untuk menarik dari penggunanya sendiri. Selanjutnya ada transaksi pasien. Nah, di dalam transaksi pasien ini artinya admin bisa melihat transaksi-transaksi pasien yang pasien lakukan di dalam aplikasi ini. Oke, di sini juga ada data di berbagai daerah ambulans yang dapat dijangkau oleh pasien. Nah, di sini juga diatur oleh admin untuk data-data ambulan di tiap-tiap daerahnya. Oke, selanjutnya ada bantuannya teman-teman. Di sini ketika teman-teman ada mengalami mungkin kejanggalan dalam aplikasinya, mungkin bisa dilaporkan melalui fitur bantuan ini. Oke, mungkin langsung saja ya teman-teman untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. SehatQ merupakan aplikasi mobile dalam bidang kesehatan yang di dalamnya memuat berbagai fitur yang menarik, yang tentunya akan mempermudah masyarakat dalam melakukan pengobatan. Dibuatnya aplikasi ini adalah memudahkan tujuannya untuk memudahkan pengguna, khususnya bagi mereka yang akan sedang atau sedang dalam masa pengobatan. Dengan adanya fitur-fitur yang dapat memudahkan pengguna atau pasien, mereka dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Boim lagi. Dari saya terima kasih, untuk Boim saya persilakan. Iya, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah melakukan presentasi dengan baik. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada lebihnya mungkin diberi pemberian Tuhan, atau kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.